Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat, kembali lagi kita bertemu dalam persekutuan doa pagi. Mari dalam hidup ini kita selalu ucapkan syukur. Walaupun kadang kita mengalami hal yang tidak enak, tapi tetaplah kita mengucap syukur. Karena dengan tetap mengucap syukur, Tuhan mengetahui hati kita. Dan Tuhan mau melihat kita, apakah kita orang yang cengeng atau orang yang tetap mempunyai pengharapan di dalam Dia. Ya, memang kadangkala di dalam hidup ini kita mengalami sesuatu hal yang menyebabkan kita merasa sendiri. Tuhan jauh, Tuhan tidak menemani kita. Tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu ada beserta kita. Dia sangat dekat dengan kita karena Dia ada di dalam hati kita. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ada janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya seumur hidup kita. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat 16 juga dikatakan bahwa Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikanmu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan menemani kita kemanapun kita pergi, sampai kapanpun kita hidup, yang selalu ada bersama kita. Ya, untuk memulai persekutuan pagi ini, mari kita angkat suatu pujian dari NKB 34.
Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara hidup kami begitu sempurna. Bahkan sampai dengan hari ini, kami masih menikmati akan dunia ciptaan-Mu. Ini semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menyertai akan hidup kami, bahkan Kau memproteksi akan hidup kami, sehingga tidak ada sakit, penyakit, atau kemalangan apapun yang dapat menimpa akan hidup kami, karena ada kuasa darah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga ampuni akan salah dosa kami Tuhan, baik itu dosa pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang kami lakukan secara sengaja, secara sadar, maupun tidak sengaja ataupun tidak sadar. Ampuni kami Tuhan, manusia yang hina, yang bercela bagaikan debu di hadapan-Mu ini. Mari Tuhan, Kau terus akan pimpin akan langkah hidup kami, sehingga kami tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi kami selalu berada dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan biarkan melalui hidup kami, banyak orang boleh melihat akan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema persekutuan doa ini yang akan dibawakan firman oleh Pendeta Jerdy Stefan adalah ku tak sendiri. Memang kita tidak sendiri, karena ada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang selalu menyertai tiap langkah hidup kita. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat suatu pujian. Tuhan Yesus setia. Dia adalah Allah satu-satunya yang setia terhadap kita dalam keadaan apapun, yang selalu juga menemani hidup kita. Tuhan Yesus setia.
Salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kembali bersama kita akan berada di dalam persekutuan pada hari ini dan kita akan menekuni firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum membacakan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih jikalau Engkau masih memberikan hidup dan kehidupan kepada kami. Engkau memelihara kami dari waktu ke waktu dengan kasih yang tiada berkesudahan. Dan kami telah memasuki akan tahun yang baru, tahun 2021. Dan 12 hari sudah perjalanan kami, dan Engkau tetap memelihara kami. Oleh sebab itu kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang tolong kami, agar dengan demikian kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran daripada firman-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya mengambilnya sesuai dengan tema yang saya berikan, yaitu kau tak sendiri. Saya ambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14, mulai ayat 15 hingga yang ke-18. Yang demikianlah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara. Ya, saudara yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kesendirian, hal ini seringkali ditakutkan dalam kehidupan manusia. Mengapa? Saudara kalau berada di dalam kesendirian, pasti juga saudara akan merasa takut. Dan orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dikasihi, seringkali juga mereka merasa gelisah, bingung, takut apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Ya, karena di dalam kesendirian manusia merasa kesepian. Dalam kesendirian juga manusia merasa takut dan khawatir karena tidak ada yang menemani mereka. Dalam kesendirian juga manusia seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Nah, saudara, dalam survei yang dilakukan oleh Cigna, perusahaan pelayanan kesehatan global, menunjukkan bahwa dewasa muda memiliki akan tingkat kesepian yang lebih tinggi dari orang dewasa tua. Survei menunjukkan bahwa lebih daripada 70% dewasa muda kadang-kadang melaporkan atau selalu merasa sendiri. Mereka juga merasa malu atau tidak ada yang benar-benar mengerti mereka. Ya, sekali lagi, laki-laki lebih sering merasa kesepian atau kesendirian di usia dewasa muda. Tidak kalah penting juga, saudara, seperti yang dilansir oleh artikel Psikologi Today, dikatakan bahwa bagi orang-orang yang usianya di atas 60 tahun, 20% diantaranya mereka sering merasa kesepian dan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih,
Karena permasalahan kesendirian manusia, terlebih dalam menghadapi pergumulan hidupnya, sampai-sampai hal ini menjadi inspirasi bagi musisi untuk menciptakan sebuah lagu. Kira-kira seperti ini penggalan lagunya, di mana di dalam liriknya dikatakan di sana, di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Ya, kau tak sendiri, aku di sini. Ya, coba kita akan mendengarkan sekilas potongan lagu ini. Di saat kau merasa hidup sendiri dalam kerasnya dunia, tersenyumlah. Bila kau pun harus berputus asa, berpikir semua akan berakhir, tersenyumlah. Kau tak sendiri, aku di sini, menantimu bersama hangatnya mentari. Kau tak sendiri, aku di sini. Berikan tanganmu, mari kita hadapi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Hadapilah dengan hati tenang dan tetap melangkah. Kau tak sendiri. Nah, saudara, itu tadi sekilas potongan lagu dan lirik yang ada. Nah, saudara, di dalam bacaan kita, Yohanes pasal 14 ini, kita bisa melihat bahwa murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama, yaitu satu kegelisahan manakala Yesus memberitahukan bahwa sebentar lagi Ia sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Memang mereka masih akan melihatnya lagi, tetapi itu terjadi setelah kebangkitannya. Dan mereka pun akan melihatnya hanya untuk sementara waktu, sampai kenaikannya ke sorga, ke tempat Bapanya. Nah, fakta bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa bisa berarti bahwa para murid akan ditinggalkannya sendiri. Nah, saudara, bila kita membayangkan apa yang dialami oleh para murid tersebut, bagaimana perasaan daripada para murid-murid itu? Mulanya mereka bersama dengan Yesus, pergi bersama-sama, berjalan bersama-sama. Mereka kemudian menyaksikan dan menemani Yesus di dalam pekerjaan-pekerjaannya seperti mengajar dan melakukan pekerjaan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit, ya, bahkan memberikan satu kehidupan yang sukacita bagi mereka yang merasa tersisihkan. Dan bahkan juga Yesus melakukan retreat bersama dengan para murid-muridnya. Kadang mereka menyingkir untuk berdiam diri dan berdoa di sana. Dan yang tidak kalah juga, para murid bersama-sama dengan Yesus dan menyaksikan bagaimana Yesus berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bayangkan, saudara, para murid yang tadinya bersama-sama dengan Yesus dan mungkin setiap saat, setiap menit, setiap jam mereka bersama dengan Yesus. Nah, ketika Yesus tidak lagi bersama dengan mereka, membuat mereka menjadi bingung sekaligus gelisah dalam benak dan pikiran mereka. Yang terjadi, bagaimana nantinya mereka akan menghadapi dunia.
menghadapi orang-orang di luar sana, apalagi banyak orang-orang yang tidak memiliki kasih. Mereka begitu egois dan tidak peduli dengan orang lain. Apakah mereka akan sanggup menghadapi semuanya itu? Terlebih harus menghadapi para pemimpin-pemimpin agama, para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu muncul ke permukaan dan selalu mencari pengaruh. Nah, bukankah mereka akan berlawanan dengan para pemimpin tersebut? Yesus mengetahui semua kegelisahan itu. Oleh karenanya, ia menjanjikan akan kehadirannya. Ia akan datang dalam bentuk yang lain, saudara. Dan seperti yang akan kita lihat tepat, seperti itulah yang terjadi. Sekalipun secara fisik Yesus tidak lagi hadir, ia sesungguhnya jauh lebih hadir dari sebelumnya. Bagaimana caranya? Ya, melalui penolong itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Nah, penolong ini mengambil tempat yang ada di dalam diri Yesus. Ya, seperti sebelumnya Yesus berkarya. Nah, tempat yang sepenuhnya yang dilakukan oleh Yesus. Melakukan seperti apa yang akan Yesus lakukan apabila ia hadir secara fisik bagi setiap murid-muridnya. Oleh sebab itu, saudara, sesungguhnya para murid tidak dibiarkan sendiri. Yesus tidak tinggal jauh dari mereka. Ia begitu dekat melalui sosok penolong yang ada di dalam diri mereka. Sehingga ketika mereka nantinya menghadapi kehidupan ini, menghadapi segala apa yang harus mereka jalani, mereka tidak lagi canggung. Ketika nantinya mereka memulai sesuatu era yang baru, era di mana tanpa Yesus, mereka tidak lagi merasa takut, dan mereka mempunyai keberanian untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus, dan hingga dengan demikian mereka dapat melanjutkan kehidupan ini dan semua karya keselamatan Yesus. Nah, saudara, bagian perikop bacaan kita kali ini memang memfokuskan perkataan Yesus pada janjinya. Dan janji itu dalam kerangka bagaimana kita masuk ke dalam dunia hidup dan menjadi saksi, saudara. Ya, ketika kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia, apakah mudah? Ya, tentu hal ini tidak mudah. Ya, karena kita seperti diutus di tengah-tengah serigala, dunia yang penuh dengan tantangan dan karakternya tersendiri, di mana kita akan menjumpai kerasnya dunia. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, yang mengasihinya, Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Dia akan selalu menyertai dan memimpin melampaui segala apapun yang dibutuhkan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, janganlah takut dalam menghadapi kehidupan ini. Terlebih kehidupan yang baru saja kita masuki tahun 2021 ini, yang dimana baru 2 minggu kita jalani. Percayalah, saudara, bahwa perjalanan waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Yesus selalu memimpin kita hingga pada akhirnya kita akan tiba lagi di ujung tahun 2021 nanti. Dan semuanya itu ketika kita menjalani, kita tidak akan merasakan, biarlah semuanya itu mengalir begitu saja, dan biarlah juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan Sang Penolong
di dalam diri Roh Kudus itu juga akan berkarya, ya, di dalam segala kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, dan tanpa kita sadari, ya, dia juga mengalir dan kemudian berkarya untuk kita. Dan tentu satu hal yang harus kita sadari bahwa biarlah kita juga mengasihi dia dengan sungguh-sungguh ketika dia hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara jangan pernah takut, saudara tidak sendiri. Karena janji Tuhan Yesus itu nyata kepada setiap orang yang dikasihinya. Oleh sebabnya mari saudara dengan sikap optimis kita hadapi dan kita masuki kehidupan ini. Karena saudara dan saya tidak pernah sendiri. Dia hadir dalam kehidupan kita, hati kita, dan selalu menghibur diri kita dengan sukacita sorgawi. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, meskipun jalan kita mungkin ya tidak jelas akan menjadi seperti apa. Mungkin bagi saudara yang pada tahun ini merasakan kesendirian karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, percayalah saudara tidak sendiri. Ketika saudara harus memulai sesuatu yang baru dan tidak lagi berada di dalam satu situasi dan kondisi seperti dulu, yakinlah bahwa saudara tidak sendiri karena Tuhan ada di dalam diri seorang penolong. Biarlah dia selalu hadir dan dia selalu menyertai saudara dan saya dan juga memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih atas janji-Mu ya Tuhan bahwa Engkau memberikan seorang penolong bagi kami karena Engkau mengerti dan tahu betul segala perasaan dan kondisi yang ada di dalam diri kami. Engkau tahu betul apa yang kami gelisahkan dan kami takutkan di dalam menghadapi masa depan. Biarlah firman-Mu dan janji-Mu ini meneguhkan kami di dalam setiap langkah-langkah kami. Apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Tuhan menolong kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami, di dalam karya kami, di dalam keluarga kami, di dalam upaya-upaya kami meraih kehidupan dan membangun kehidupan ini dengan baik. Kiranya Engkau juga berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau sendiri yang akan tolong mereka, sehingga dengan demikian ya Tuhan, sungguh mereka punya perasaan optimisme dan kaki mereka dikuatkan untuk berdiri tegak dan melanjutkan perjalanan dari hari ke hari. Biarlah ketika Engkau menyertai kami, kami juga sadar bahwa kami akan menjadi saksi bagi dunia dan menjadi terang bagi dunia ini bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan tidak lupa juga kami berdoa bagi situasi pandemi yang masih berlangsung ini. Tuhan tolong berkati upaya-upaya daripada setiap pemerintahan yang ingin memutuskan rantai COVID-19 ini. Biarlah didukung oleh masyarakat dan kami juga sebagai anak-anak Tuhan turut memahami dan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Oleh sebab itu berikanlah ketaatan dan kasih yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan oleh sebab itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami hanya kepadamu. Dan
hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.